Lalu pertanyaannya lagi, benarkah kemurkaan Badarawi ini karena kesalahan Bima dan Ayu semata guys? Hai, assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya Etir Semanita di channel yang sama. Yap, membahas cerita misteri yang ada di belahan dunia. Dan kali ini masih terkait dengan mistis KKN di Desa Penari. Ada yang menarik nih ketika ramai-ramai menyalahkan atau mengatakan bahwa kesialan yang terjadi di saat mereka atau mahasiswa ini melakukan KKN karena ulah Bima dan Ayu yang pada akhirnya membuat Badaruhi murka. Kamu bawa ke dalam desa. Oke guys, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya. Oke, kita mulai. Siapa itu Badaruhi? Badaruhi merupakan tokoh sentral dalam film KKN di Desa Penari. Jin, sing jenenge jauh. Kemunculannya kini pun menjadi viral dan banyak yang bertanya-tanya siapa sih sebenarnya Badaruhi itu. Dikabarkan bahwa Badaruhi itu adalah sosok gaib atau penghuni hutan di desa terpencil atau penari di tanah Jawa. Penampilannya yang cantik dan menggunakan selendang layaknya seorang penari adalah wujud aslinya. Tetapi ternyata Badaruhi ini adalah sosok makhluk siluman ular guys. Penguasa hutan tanah Jawa yang menghibur makhluk-makhluk gaib di hutan belantara yang menjadi daerah kekuasaannya. Nah, masalahnya setiap yang dimasuki oleh Badaruhi ini, para penari itu akan kehilangan nyawa atau mati. Ya, sama seperti yang dialami oleh si Ayu dalam cerita KKN di Desa Penari guys. Kemunculan Badaruhi dalam film KKN di Penari yang mengutuk pelaku Bima dan Ayu yang mengotori kesucian tempat-tempat pemandian para penari dengan hubungan tak senonoh mereka. Sehingga Ayu dikutuk menjadi penari di alam gaib yang tidak pernah bisa keluar lagi. Sementara Bima yang harus menjadi suami Badaruhi yang pada akhirnya melahirkan banyak anak-anak ular. Jauh hari sebelumnya nih guys, para warga yang ada di Desa Penari kerap menumbalkan anak gadisnya untuk menjadi dauh atau budak penari kepada Badaruhi agar terhindar dari kemalangan. Dengan menumbalkan anak-anak perempuan. Nah, itulah alasannya kenapa di film itu tidak ada satupun warganya yang berusia muda. Mereka pada kabur guys. Lalu pertanyaannya lagi, benarkah kemurkaan Badaruhi ini karena kesalahan Bima dan Ayu semata guys? Atau memang kehadiran mereka di desa itu sudah direncanakan Badaruhi sejak pertama mereka memasuki Desa Penari? Dari awal, campur tangan Badaruhi itu memang sudah diperlihatkan guys. Bagaimana dia mencoba menempel di belakang Widya. Dan ternyata pada akhirnya Badaruhi membuat perjanjian dengan Bima agar bisa mendapatkan Widya. Dan juga membuat perjanjian dengan Ayu untuk mendapatkan Bima. Sehingga pada akhirnya Bima dan Ayu berakhir romantis di kolam pemandian penari ular. Bukankah perbuatan senonoh mereka diawali oleh perjanjian-perjanjian dengan Badaruhi? Lantas kemudian mengapa dia mengutuk seolah mereka telah mencemarkan kesucian tempat pemandian? Percayalah guys, ini hanya alasan agar dia bisa mendapat tumbal dari mahasiswa-mahasiswa itu. Akhir kisah ini Bima dan Ayu pada akhirnya tidak bisa diselamatkan dan mati dengan keadaan yang menggenaskan. Ada yang meyakini bahwa sukma mereka masih ada di alam gaib di Desa Penari dan bakal bisa kembali sewaktu-waktu. Namun pihak keluarga membawa pulang tubuh Ayu dan Bima dan mereka mengalami sakit non medis berbulan-bulan setelah KKN itu. Dan bagaimana dengan sejarah Badaruhi itu sendiri? Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys.
Jadi awal mulanya itu guys dari seorang gadis bernama Ratna Narek. Gadis belia yang kesaktiannya itu luar biasa. Tiba di sebuah desa Wonontoro. Nah ternyata di desa itu dipimpin oleh seorang macan sikep, kepala desanya, yang memiliki perangai buruk terhadap wanita. Suka ganggu perempuan lah. Mau gadis, mau istri orang, asal dia suka langsung digarap. Jadi pada suatu ketika macan sikep ini mendatangi Ratna Narek. Akan tetapi macan sikep ini tidak berhasil merayu Ratna Narek karena kesaktiannya itu. Setelah macan sikep ini mati di tangan Ratna Narek, akhirnya posisi pimpinan desa itu diambil oleh Ratna Narek. Nah, di perbatasan dengan desa Wonontoro ini ada hutan lebat yang disebut hutan larangan alas danda, yang artinya danda itu denda atau bayar. Bagi yang masuk hutan itu ya harus membayar dengan nyawa. Nah, di situ ada sebuah gerbang atau penghubung kerajaan pantai selatan dengan pantai utara. Nah, di desa ini dilarang membunyikan gamelan dan tari-tarian. Kalau misalkan ada suara gamelan atau tari-tarian, konon akan datang para lelembut untuk menari bersama. Dan ketakutan warga adalah para penari ini sering dibawa ke alam gaib. Dan si penari itu akan tewas. Jadi si Ratna Narek ini sombong, sesumbar gitu. Karena dia kan punya ilmu yang hebat. Terus dia itu menentang para lembut untuk datang bertarung. Nah, singkat cerita, dalam adu kekuatan itu antara Ratna Narek dan para lelembut, ternyata Ratna Narek ini kalah dan berubah menjadi orang yang sangat jelek dan tidak cantik lagi. Sementara ada satu jiwa lelembut yang terjebak di dalam penari di tubuh warga ini tadi, yang tidak bisa keluar, akhirnya menari terus-menerus dan terpaksa dihancurkan tubuh dan sukmanya. Nah, lelembut inilah yang kemudian bergentayangan di desa, gunung, dan hutan. Dia itu akan menggoda manusia agar bisa menuruti hawa nafsunya. Mau perkataan jin sing jenenge Jawa. Aduh, gimana guys, serem nggak? Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.